Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis sekuritas, analisis ekonomi, analisis industri, analisis perusahaan. Dengan anggota kelompok yaitu 1 Dwi Riansi 170 2010 148 dan Nindita Andira Maurentia 170 2010 154. 1. Pengertian analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Analisis dapat diarahkan untuk mengembangkan rencana ekonomi tertentu atau kebijakan, atau dapat digunakan untuk benar-benar memahami status ekonomi. Dalam rangka untuk melakukan analisis ekonomi dasar, adalah penting untuk memahami hubungan antara sumber daya dan kebutuhan, sejarah baru-baru ini, ekonomi yang bersangkutan, dan tujuan atau perakiraan dalam waktu dekat. 2. Kondisi ekonomi dan pasar modal. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atas investasi tersebut. Dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan ekonomi makro. Fluktuasi yang terjadi pada pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Harga obligasi akan sangat tergantung dari tingkat bunga yang berlaku dan tingkat bunga ini akan dipengaruhi oleh perubahan ekonomi makro ataupun kebijakan ekonomi makro yang ditentukan pemerintah. Sedangkan di sisi lainnya, harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas, dan tingkat return yang diisyaratkan oleh investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro. Siegel 1991 dan Tendelin 2001 menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro dan menemukan bahwa perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. 3. Variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro. Beberapa variabel makro yang perlu diperhatikan investor. 1. Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat mengidentifikasikan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi. 2. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ditunjukkan oleh persentase dari jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja. Tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara bisa dijalankan. 3. Inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadi peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overheat. Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. 4. Tingkat bunga. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value, aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi.
Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Di samping itu, tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. 4. Meramal perubahan pasar modal. Investor berkepentingan untuk melakukan peramalan terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar modal untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Belumlah cukup bagi investor jika hanya sekedar mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar modal saat ini dan mengapa hal itu bisa terjadi. Dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal, sulit bagi kita untuk selalu berhasil dalam meramal perubahan pasar modal secara konsisten. Ada dua alasannya, yaitu 1. Adanya konsep dasar pasar modal yang efisien. Berarti bahwa tidak memungkinkan bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan pengambilan keputusan dari perubahan tersebut. 2. Peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, ada dua hal yang dapat dijadikan dasar peramalan, yaitu penggunaan data perubahan siklis ekonomi dan penggunaan data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Analisis industri. 1. Pentingnya analisis industri. Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Yang kedua, ada estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis. Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri-industri yang punya prospek terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu pertama, mengestimasi earning per share, yang kedua mengestimasi price earning ratio. Yang ketiga, estimasi earning per share industri. Untuk mengestimasi earning per share, kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri, yaitu dengan 1. Daur hidup industri, yang kedua analisis input-output, yang ketiga hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. 4. Persaingan dan return industri yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang bisa diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran 5 faktor utama persaingan. 5 kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena 5 faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap komponen ROI dalam suatu industri. 5 faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri adalah 1. Persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri. 2. Ancaman pemain baru. 3. Ancaman adanya produk substitusi. 4. Bargaining power pembeli. 5. Bargaining power pemasok. 5. Estimasi earning multiplier suatu industri. Teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri ada 2, yaitu 1. Analisis makro. Dalam analisis makro, investor mempelajari hubungan antara earning multiplier untuk industri dengan earning multiplier pasar. 2. Analisis mikro. Estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri, seperti dividen, payout ratio, tingkat return yang diisyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. Analisis perusahaan. 1. Earning per share dan informasi laporan keuangan. Bagi para investor, informasi earning per share merupakan informasi yang dianggap paling dasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan, sehingga
Sebagai dasar untuk memahami earning per share, maka diperlukan pemahaman mengenai laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan sangat berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi yang terbaik dan menguntungkan, di mana investor bisa memahami perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan dibandingkan harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. Dan atas dasar perbandingan tersebut, investor akan bisa membuat keputusan apakah membeli atau menjual saham yang bersangkutan. 2. Kelemahan pelaporan earning per share dalam laporan keuangan. Beberapa kelemahan pelaporan earning per share dalam laporan keuangan. 1. Permasalahan pelaporan earning yang akan menimbulkan konflik kepentingan antar investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lain sebagai penyaji laporan keuangan. 2. Lemahnya kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Selanjutnya, ada analisis rasio profitabilitas perusahaan. Analisis rasio profitabilitas terbagi menjadi dua, yaitu return on equity atau ROE yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Yang kedua, return on asset ROA yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. 4. Earning per share. Informasi earning per share suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi sebuah pemegang saham perusahaan. Besarnya earning per share suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. 5. Price earning rate. Informasi price earning rate mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PAR menunjukkan besarnya harga setiap 1 rupiah earning perusahaan. Di samping itu, PAR juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. 6. Estimasi nilai intrinsik saham. Estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan 2 komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu earning per share dan price earning rate. 7. Analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2002, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Neraca, 2. Laporan rugi laba, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Analisis Sekuritas di Pasar Modal Kecil, Pengamatan di Bursa Efek Jakarta oleh Su'ad Husnan. Latar belakang masalah. Efisiensi informasi mengalami peningkatan di Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Proses belajar untuk melakukan analisis rasional nampak terlihat pada pasar perdana. Gejala tin trading sebagai gejala yang umum terjadi di bursa kecil juga dijumpai di BEJ. Meskipun standar CAPM menampaknya tidak berlaku di BEJ, banyak saham yang mempunyai beta yang stabil. Akhirnya, pengembangan pasar modal selama akhir 1993 menunjukkan bahwa hubungan antara money dan capital market menjadi makin erat. Peningkatan harga saham selama semester 2 di tahun 1993 lebih banyak disebabkan karena penurunan tingkat bunga daripada kenaikan profitabilitas perusahaan. Pembahasan analisis sekuritas di BEJ. Beberapa pengamatan pengujian perubahan harga saham di BEJ menunjukkan bahwa koefisien autokorelasi perubahan harga dengan beberapa lags cenderung makin dekat dengan 0. Ini berarti bahwa perubahan harga saham makin memenuhi pola random walk. Menurut Husnan 1992, apabila pola ini berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang, maka analisis teknikal akan sulit dilakukan secara konsisten, dipergunakan mengalahkan pasar. Analisis sekuritas akan menjadi banyak mendasarkan pada analisis fundamental. Proses belajar untuk melakukan analisis yang rasional nampak terlihat pada first issue market atau pasar perdana. Indikasi harga saham yang dianggap undervalue atau terlalu murah pada pasar perdana cenderung turun dari tahun ke tahun. Menurut Husnan 1993, Price Earning Ratio atau PER
Saham-saham yang ditawarkan pertama kali di pasar perdana menurun dari sekitar 20-30 kali pada tahun 1989 per 1990 menjadi di bawah 15 kali pada tahun 1992. Ini berarti bahwa permodalan dan underwriter menjadi makin kritis untuk tidak begitu saja menerima harga yang akan ditawarkan oleh para emiten. Gejala tin trading juga dijumpai di BEJ. Menurut Husnan 1993, penggunaan simple market model untuk menaksir beta sebagai indikator resiko nampak cenderung understated. Ini berarti bahwa suatu paham yang dinilai mempunyai resiko tertentu, sebenarnya resikonya mungkin lebih tinggi. Yang menarik adalah bahwa pengamatan pada tahun 1990 dan 1991 menunjukkan nilai-nilai beta ternyata relatif cukup stabil. Ini berarti bahwa suatu saham yang mempunyai beta yang tinggi pada 1990 juga akan mempunyai beta yang tinggi relatif dibandingkan dengan saham lainnya. Kemungkinan lainnya adalah bahwa penggunaan IHSG sebagai indeks pasar mungkin menimbulkan masalah-masalah estimasi. Karena bobot IHSG didominir oleh saham-saham tertentu, maka perusahaan harga saham-saham tersebut akan berpengaruh besar dalam pembentukan indeks. Bisa terjadi bahwa kenaikan harga saham pada umumnya lebih disebabkan oleh menurunnya suku bunga deposito dan meningkatnya permintaan akan saham karena terjadi pengalihan dana dari deposito ke saham, daripada karena membaiknya kinerja keuangan yang diharapkan oleh para pemodal. Indikator lain yang bisa dipergunakan untuk menilai kewajaran harga saham adalah dengan menggunakan PER apabila diasumsikan bahwa perusahaan tidak menambah external financing dan payout ratio dipegang konstan, maka PER akan dipengaruhi oleh pertumbuhan EPS dan berubahnya biaya modal sendiri. Peningkatan harga saham masih dikatakan wajar kalau diikuti peningkatan EPS, tidak harus proporsional. Apabila terjadi kemungkinan PR menjadi makin tinggi, bisa terjadi kenaikan harga saham tersebut lebih banyak dikarenakan peran para noise trader. Kesimpulan, secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa keberadaan pasar modal yang efisien akan memberikan dampak yang sangat positif dalam perkembangan sistem keuangan suatu negara. Pengembangan pasar modal di samping tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor makroekonomi, juga perlu dilakukan secara terarah dan bertahap. Kepercayaan para pemodal terhadap pasar modal perlu terus ditumbuh kembangkan di samping berbagai peraturan yang menghindarkan pemodal dari abuse para pelaku di pasar modal. Penyebaran informasi yang cepat, lengkap, akurat, dan bisa diandalkan dalam analisis akan menambah peningkatan kepercayaan pemodal. Dalam pasar modal yang mudah dan relatif kecil, analisis sekuritas mungkin lebih banyak menjumpai masalah daripada solusinya. Keterbatasan dan penyebaran informasi akan menjadi penyebab asimetri informasi sehingga model-model penaksiran harga saham sulit untuk diaplikasikan. Juga size yang kecil bisa menyebabkan resiko yang ditanggung pemodal menjadi lebih besar daripada yang ditaksir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.